Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sri Moroanti. Kali ini saya akan mengajar mata kuliah Statistik 1. Nah, untuk mata kuliah Statistik 1, bab pertama yang akan kita pelajari adalah distribusi frekuensi. Ya. Distribusi frekuensi. Salah satu tugas dari statistik deskriptif adalah menyajikan hasil penelitian dalam bentuk yang baik, yakni menjadikan bentuk yang sederhana, sehingga dapat dengan mudah mendapatkan gambaran hasil penelitian itu sendiri. Jadi dari data yang ada itu, kalau kita mau menggambarkan atau menyajikan hasil itu, harus kita sajikan dalam bentuk yang sederhana sehingga dapat dengan mudah mendapatkan gambaran hasil penelitian itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk menyajikan data kuantitatif agar menjadi bentuk yang baik dari data tadi ya, untuk menjadikan data yang baik dapat disusun dengan cara satu, distribusi frekuensi, yang kedua atau dengan cara gambar grafik. Jadi untuk menyajikan hasil penelitian yang baik tadi disederhanakan, bisa menjadi distribusi frekuensi atau dengan cara gambar grafik. Nah, pengertian distribusi frekuensi sendiri adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Itu menurut Hasan 2001. Ada juga distribusi frekuensi adalah daftar nilai data, bisa individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Nah, dua macam distribusi frekuensi, ya, distribusi frekuensi itu ada dua. Yang pertama, distribusi frekuensi kategorikal. Yang kedua, distribusi frekuensi numerikal. Nah, bagaimana distribusi frekuensi kategorikal? Ini adalah contohnya. Ya. Adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelas-kelasnya berdasarkan atas golongan atau kategori-kategori secara kualitatif. Jadi disajikan secara kualitatif. Contohnya ini. Hasil pertanian di Kabupaten Sukoharjo tahun 2015 dalam ton. Jenis produksi ada beras, jagung, gula. Beras jumlah produksinya 1000 ton, jagung 200 ton, gula 450 ton. Nah, maksud saya yang kategorikal itu ini loh ya, kualitatif beras, jagung, gula itu kan secara kualitatif, tidak kuantitatif mengatakannya. Jadi itu adalah contoh distribusi frekuensi kategorikal. Sementara kalau itu distribusi frekuensi numerikal adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelas-kelasnya dinyatakan dengan angka-angka atau secara kuantitatif. Contoh distribusi frekuensi numerikal, nah seperti ini. Usia penduduk masyarakat Sukoharjo tahun 96, usia penduduk dalam tahun. Nah, ini kan namanya kuantitatif, angka-angka ya, angka-angka. Usia penduduk antara 0 sampai 9,9 sebanyak 198.000 orang. Ya, ini karena ribuan orang ya. 10 sampai 19,9 275.000 orang. Nah, maksudnya numerikal itu di sini angka, di sini juga angka. Jadi semuanya secara kuantitatif. Nah, selanjutnya cara menyusun distribusi frekuensi numerikal. Kenapa numerikal? Karena yang kita pelajari di sini distribusinya adalah distribusi frekuensi numerikal ya. Jadi abaikan yang kategorikal tadi. Ini yang dibahas adalah yang numerikal. Cara menyusun distribusi frekuensi numerikal, yang pertama menentukan kelas-kelasnya. Yang kedua memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang telah tersusun. Yang ketiga menjumlahkan data dari semua kelas. Itu adalah cara menyusun distribusi frekuensi numerikal.
Nah, bagaimana cara menentukan kelas? Yang pertama tadi kan menentukan kelas. Bagaimana cara menentukan kelas? Ada jumlah kelas, menentukan ring, menentukan panjang kelas. Jadi dalam kelas nanti ada jumlah kelas, menentukan ring, dan menentukan panjang kelas. Rumus jumlah kelas itu adalah K sama dengan 1 plus 3,322 log N, di mana K adalah jumlah kelas dan N itu adalah banyaknya data atau jumlah data. Itu adalah rumus untuk menentukan jumlah kelas. K sama dengan 1 plus 3,322 log N. Selanjutnya menentukan ring. Ring itu adalah data tertinggi dikurangi data yang terbawah. R sama dengan XN dikurangi XI. Di mana R itu ring, XN data terbesar, dan I adalah data terkecil. Ya. Data terbesar dikurangi data terkecil. Selanjutnya kita akan menentukan panjang kelas. Panjang kelas atau biasa juga disebut dengan interval, rumusnya adalah I sama dengan R per K, di mana R adalah ring, K adalah jumlah kelas. Ya, panjang kelas itu nama lainnya adalah interval, jangan lupa. Interval. Selanjutnya contohnya, hasil tes ujian statistik semester Gasal tahun 2012-2013 selama banyak 100 mahasiswa didapat nilai sebagai berikut. Nah, Anda perhatikan di sini ya. Anda perhatikan ya, data yang ada. Ya. Data yang ada diperhatikan ya, ada 100 nilai dari mahasiswa, ada yang nilainya 66, terus ada yang nilainya di sini akhirnya 61, ada yang 60 dan selanjutnya ya. Kita lihat sekarang jumlah kelas. Pertama kalau kita mau menyusun distribusi frekuensi kan kita mau menentukan berapa jumlah kelasnya nanti. Nah, jumlah kelas itu adalah K plus 1 plus 1 plus 3,322 log N. Ya, N-nya tadi kan jumlahnya 100, berarti di sini adalah K sama dengan K sama dengan 1 plus 3,322 log N. N-nya ini nanti itu adalah 100. Log 100 itu kan 2, berarti kan 1 plus 3,322 kali 2. Kita lihat di sini. Ya. Nah, kali 2 kan, log 100 itu kan 2. Menjadi 1 plus 6,64 menjadi 7,64, bisa dibulatkan menjadi 8 kelas ya. Pembulatan ini tidak mutlak harus ke 8 ya. Kalau misalnya kelas itu tidak bisa dibuat 8, bisanya 7 ya dibulatkan ke bawah enggak masalah. Jadi tidak secara otomatis harus dibulatkan ke atas, tidak ya. Nah, jumlah kelas dari data yang tadi, yang daya tadi, nah, ya, yang tadi kan ini dari 100 ini, dari 100 mahasiswa ini nanti kita jadikan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensinya nanti akan kita buat sebanyak 8 kelas ya, sebanyak 8 kelas. Ya, lanjut ya. Bentar. Harus satu persatu, sabar. Nah, sekarang menentukan ring R, XN dikurangi XI. XN tadi kan data terbesar, XI adalah data terkecil. Kalau Anda lihat di sana tadi ya, saya mau balik tapi baliknya itu lama ya. Anda lihat di sana tadi, Anda perhatikan, Anda teliti satu persatu, berapa
data terbesar dan berapa data terkecil dari contoh tadi ya, dari 100 mahasiswa tadi. Kalau Anda perhatikan data tadi, data terbesar tadi ya adalah 99. Anda cari di sana ya, ada data yang terbesar adalah 99, sementara data terkecilnya adalah 24. Kita kurangkan akan menjadi 75. Nah, ringnya itu adalah 75. Selanjutnya menentukan panjang kelas atau interval tadi ya, interval R dibagi K. R-nya tadi kan kita dapatkan 7 ya, ringnya 75. Kok bisa R-nya 7 ya, 75, mestinya kan ringnya tadi kan 75 dibagi dengan K, K-nya kan 7,65 atau tadi bisa juga 8 ya, 7,65 atau bisa juga 8 tadi. 75 dibagi 7,65 berapa sama dengan? Sebentar ya. Kita cari ya, 75 dibagi 7,65 ya, sama dengan 98. Jadi ini yang benar adalah 75 dibagi 7,65 boleh, dibagi 8 boleh, menjadi 7,65 menjadi berapa tadi? 9,8 ya, menjadi 9,8 sama seperti ini. Oke, itu adalah panjang kelasnya, intervalnya 9,8, atau bisa juga dibulatkan menjadi 10 ya, bisa dibulatkan menjadi 10, 9,8 atau dibulatkan menjadi 10. Jadi intervalnya nanti adalah 10 intervalnya ya, atau panjang kelasnya. Kesimpulan dari yang kita hitung tadi, jumlah kelasnya itu 8, interval kelasnya 10, nilai data terkecil 24, data terbesar 99, maka kita bisa menyusun distribusi frekuensinya ya, distribusi frekuensinya. Anda bisa mengutak-atik dulu ya, misalnya terkecil 24 sampai ditambah 10 itu berapa, misalnya 30, 33, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10, 20, 30, 1, 2, 3, betul, 24 sampai 33. Di sini misalnya 34 sampai 43 dan seterusnya. Apakah itu sampai 8 kelas? Kalau misalnya tidak sampai 8 kelas, kita rubah lagi misalnya ya, sebentar ya, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi di sini kan N-nya nilai kok masa sampai nilainya berapa ini? Berarti sampai 103 kan, berarti di sini sampai 103. Masa nilai sampai 103 kan enggak ada nilai, ini angka terbesar di sini. Maka kita rubah lagi misalnya angka terkecil tadi, data terkecil kan 24, misalnya kita buatlah 20 terus sampai tambah 10 berarti 29 misalnya kan, 10 ya. Dan seterusnya, apakah itu sudah sesuai? Baik, misalnya yang terakhir di sini nanti kan akan ada 99 kalau ini terus ya. Misalnya seperti itu. Anda bisa mengutak-atik dulu, jadi tidak langsung satu kali membuat distribusi frekuensi, jadi tidak seperti itu ya. Jadi diolah dulu. Kita lihat ya hasilnya.
menjadi seperti ini. Distribusi frekuensi dari contoh tadi hasilnya seperti ini. Nah, ini dari 20 sampai 29 jumlah mahasiswanya 1. Jadi dari yang saya tuliskan tadi Anda bisa melihat, oh nilai sekian dari sekian itu jumlah mahasiswanya berapa, Anda hitung dari kotak itu, Anda hitung dari 100 tadi ya, 100 data tadi Anda hitung, yang 20 sampai 29 berapa jumlahnya, 30 sampai 39 berapa jumlahnya, Anda tuliskan di sini di frekuensi ini ya, jumlah mahasiswa. Dan di sini jumlahnya harus 100 karena data tadi kan 100 jumlahnya. Nah, itulah cara membuat distribusi frekuensi ya, seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja yang ada di dalam distribusi frekuensi. Nama-nama bagian dalam distribusi frekuensi yaitu kelas limit atau batas kelas. Batas kelas itu ada 2, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas atau lower class limit atau upper class limit ya, batas kelas bawah dan batas kelas atas. Contohnya kalau itu batas limit bawah pertama, kelas limit bawah pertama tadi kan 20, yang pertama tadi kan 20 sampai 29 kan, berarti batas bawahnya adalah 20. Batas atasnya itu adalah 30 plus limit bawah kedua, maaf, di bawah kedua yang kedua kan 30 sampai 39. Yang atas pertama kan 29. Atas yang kedua adalah 39 dan seterusnya seperti itu, yaitu kelas limit bawah dan kelas limit atas, nama-nama bagian dalam distribusi frekuensi. Ini adalah kelas limit bawah, ini adalah kelas limit atas. Selanjutnya nama-nama bagian dalam distribusi frekuensi masih yaitu kelas nyata atau kelas boundary adalah nilai yang berada di tengah antara nilai limit atas pada suatu kelas dengan limit bawah pada kelas berikutnya. Ya. Cara mencarinya di sini adalah kelas nyata pada kelas pertama. Anda lihat tadi ya, yang pertama kan 20 sampai 29, yang kedua adalah 30 sampai 39. Nah, kelas nyata itu adalah nilai tengah dari kelas bawah tadi, batas bawah, limit bawah tadi dengan limit atas kelas sebelumnya. Ini loh. 29 tambah 30 dibagi 2 seperti ini menjadi 29,5. Nah, kelas itu pada kelas pertama seperti itu cara mencarinya ya. Selanjutnya rata-rata kelas atau kelas mark. Rata-rata kelas adalah nilai tengah pada tiap kelas pada suatu kelas. Ada pendekatan kelas nyata, jadi mencari rata-rata kelas itu ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan kelas nyata. Rata-rata kelas ini kelas pertama, rata-rata kelas pertama ditambah rata-rata kelas kedua dibagi 2 ya. Ini pakai kelas nyata ya, pakai kelas nyata. Kalau pakai setengah itu 29,5 itu adalah kelas nyata. Yang kedua menggunakan kelas limit. Kalau kelas limit itu tadi kan itu tidak pakai setengah-setengah, yang bulat tadi 30 ditambah 39 dibagi 2 34 setengah. Sama, jawabannya sama. Kalau ini menggunakan kelas nyata, kalau yang ini menggunakan kelas limit, itu ya.
untuk mencari rata-rata kelas. Ingat ya, untuk mencari rata-rata kelas ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kelas nyata, yang kedua pendekatan kelas limit atau batas kelas. Kalau kelas nyata pakai yang setengah-setengah tadi, kalau kelas limit pakai yang bulat tadi. Masih nama-nama bagian dalam distribusi frekuensi, yaitu mencari luas kelas atau kelas interval. Adalah jarak antara kelas bawah dengan kelas atas pada kelas yang sama. Jarak antara kelas bawah dengan kelas atas pada kelas yang sama. Ada 3 pendekatan. Yang pertama menggunakan kelas nyata, yaitu selisih antara kelas nyata atas dengan kelas nyata bawah pada kelas yang sama. Yang kedua menggunakan kelas limit, yaitu selisih antara kelas limit bawah atau atas pada suatu kelas limit bawah atau atas pada kelas berikutnya. Yang ketiga menggunakan rata-rata kelas, yaitu selisih rata-rata kelas pada suatu kelas dengan rata-rata kelas pada kelas berikutnya. Contoh mencari tadi luas kelas interval ya, menggunakan kelas nyata, yaitu selisih antara kelas nyata atas dengan kelas nyata bawah pada kelas yang sama. Contohnya seperti ini. Nih 39,5 dikurangi 29,5. Jawabannya adalah 10. Kalau menggunakan kelas limit bawah dengan kelas limit atas pada kelas berikutnya, selisihnya ya 10. Jawabannya juga 10. Menggunakan rata-rata kelas, yaitu rata-rata kelas pada suatu kelas dengan rata-rata kelas pada kelas berikutnya. Jawabannya juga 10. Jadi untuk mencari luas kelas bisa menggunakan 3 cara ini. Apapun caranya, jawabannya harus sama. Apapun caranya, jawabannya harus sama. Itu selanjutnya macam-macam distribusi frekuensi. Yang pertama distribusi frekuensi relatif. Adalah distribusi frekuensi yang frekuensinya tidak dinyatakan dalam angka absolut, tetapi frekuensi tiap-tiap kelas dinyatakan dalam angka relatif atau prosentase. Itu distribusi frekuensi relatif. Yang kedua distribusi frekuensi kumulatif. Adalah distribusi frekuensi yang secara berturut-turut dan bertahap memasukkan frekuensi pada kelas-kelas yang lain. Distribusi frekuensi kumulatif ada 2, yaitu yang pertama distribusi frekuensi kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Ingat, distribusi frekuensi kumulatif ada 2, yaitu distribusi frekuensi kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Contoh distribusi frekuensi relatif. Nah, ini adalah nilai ujian statistik yang kita bahas tadi yang latihan 100 mahasiswa tadi loh. Jumlah datanya. Ini ya, jumlah mahasiswanya ini. Nah, yang dimaksud frekuensi relatif itu kita menggunakan prosentase. Prosentase atau koma-koma ya. 0,01 itu kan 1%, sama juga dengan 1%. Nah, didapat dari mana? 0,01 itu dapatnya dari sini. Ini kan jumlah mahasiswanya 1 diperkan dengan 100. Jadi di sini adalah 1/100 atau 0,01 atau 1%. 0,03 dari mana? Ya 3 dibagi 100 atau 0,03 atau 3% ya, seperti itu. Jadi distribusi frekuensi relatif itu kalau dijumlahkan frekuensi relatifnya itu pasti sama dengan 1.
pasti sama dengan 1. Kalau tidak 1 berarti ngitungnya salah, gitu ya. Oke, lanjut. Contoh distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau itu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, itu tandanya itu adalah ini kurang dari, tandanya adalah kurang dari. Tapi angkanya di sini adalah angka batas kelas atas nyata, batas nyata kelas atas ya, kelas yang atas. Maksudnya yang atas kurang dari, tapi angkanya yang batas nyata atas, batas nyata atas ya. Seperti itu kurang dia. Nah, kalau frekuensi kumulatif kurang darinya bisa 1413 ya. Tadi kan soalnya tadi ya, frekuensinya saya tulis di sini ya. Tadi frekuensinya kan yang ini loh, yang maksudnya yang 20 sampai 29 dan sebagainya ya. Itu kan jumlahnya tadi kan ada 1, ada 3, ada 9, ada 17, ada 37, ada 24, 8 dan 4. 24, 8 dan 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, betul ya. Ini ya, urut di sini. Yang ini loh, 20, 29 dan seterusnya. Nah, dapatnya angka ini ya kurang dari 29,5 tadi kan 1 jumlahnya. Terus yang kurang dari 39,5 itu Anda jumlahkan. 1 ditambah 3 ini menjadi 4 ya. 1 ditambah 3 menjadi 4. Selanjutnya dijumlahkan lagi. Yang kurang dari 49,5 ini adalah 3 ditambah 9 menjadi 13. 30. Nah, ini tadi ya. Bukan 3 ditambah 9, maaf ini loh. 4 ditambah 9 menjadi 13. Terus 13 ditambah 17 menjadi 30. 30 ditambah 37 37 apa 34 itu yang benar ya. Maaf sebentar tak carinya. 30 apa 34 ya tadi. Oh, 34 nih. Ya. 30 ditambah 34 menjadi 64. 64 ditambah 24, 88. 88 tambah 8 menjadi 96. 96 tambah 4 menjadi 100. Jadi jumlahnya yang paling bawah ini harus sama dengan N. Itu frekuensi kumulatif kurang dari. Sementara distribusi frekuensi kumulatif lebih dari sama seperti tadi, ini lambangnya adalah lebih dari, tapi batas kelasnya ini adalah bawah, batas nyata bawah, tapi lambangnya adalah lebih dari, batasnya adalah batas nyata bawah. Yang lebih dari 19,5 itu kan 100 Anda kurangi yang tadi, yang kurangi tadi ya, yang jumlahnya ini tadi loh, 1 sebentar. 1, 3, 9, 17, 34, 24, 24, 8, 4. Nah, caranya gini. 100, yang pertama kan 100, yang 19,5 kan 100, yang lebih dari itu nilainya. Maksudnya yang lebih dari 19,5 jumlahnya kan 100.
Terus selanjutnya yang lebih dari 29,5, tadi kan ada angka, maksudnya ada nilai yang besarnya 24 tadi. 24. Jumlahnya kan 1. Berarti di sini adalah 100 dikurangi 1, Anda tulis di bawahnya ini 99. 99 dikurangi 3, Anda tulis di sini 96. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. 96 dikurangi 99. Ya, 96 dikurangi 9 itu 87. Dan seterusnya sampai bawah akhirnya mendapatkan 4. Di sini kan nilainya yang paling akhir adalah 4 seperti itu. Itu contoh distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, distribusi frekuensi tadi ya, kita akan menyajikan data yang sederhana tadi loh. Yang pertama tadi saya paparkan tadi loh. Itu kan bisa yang pertama menggunakan distribusi frekuensi. Ya, Anda ingat yang pertama kan menggunakan distribusi frekuensi. Yang kedua itu kan menggunakan gambar atau grafik ya. Nah, ini sekarang kita akan membahas yang mengenai menggunakan grafik ya. Yang pertama, grafik yang pertama yang dibahas adalah histogram. Adalah gambar mengenai keadaan distribusi frekuensi untuk menjelaskan setiap kelas dinyatakan dalam segi 4, pada bagian kelas dinyatakan dalam skala horizontal, sedangkan frekuensinya dinyatakan vertikal. Jadi kelasnya itu horizontal, yang vertikal ini adalah frekuensinya, frekuensi. Kalau ini adalah kelasnya ya, kelasnya. Histogram. Ini adalah contoh histogram. Contoh ini bukan contoh yang 100N100 tadi ya. Ini hanya gambar histogram. Cara menggambarnya seperti ini, maksudnya gitu ya. Kalau Anda mau gambar yang tadi misalnya ya, ini kan frekuensinya, ini adalah kelasnya. Yang pertama tadi kan kelasnya, kalau kita pakai batasnya batas nyata ya, kelasnya ini pakai batas yang nyata. Yang pertama tadi kan 19,5 sampai 29, yang ini kan 29,5. Frekuensinya tadi kan 1, misalnya di sini 1 ya, berarti ini 1. Terus selanjutnya kan itu tadi 29,5 sampai 39,5. 39,5 frekuensinya ada 3, misalnya 3 seperti ini. 3. Terus 39 sampai 4 di sini 49,5 ya, 49,5 frekuensinya adalah 9. Misalnya, dan seterusnya seperti itu. Cara menggambar grafik histogram. Sampai N-nya tadi ya, 99,5 tadi ya. Oke, selanjutnya yang dinamakan dengan poligon. Kalau poligon itu adalah nilai tengahnya, ini juga poligon, bukan poligon yang N-nya 100 tadi. Ini hanya contoh gambar poligon, cara menggambar poligon. Sama yang horizontal ini adalah kelasnya, yang vertikal ini adalah frekuensinya sama. Tapi kalau poligon itu yang kita titik adalah rata-ratanya ya, rata-rata kelasnya di sini ya. Jadi yang tadi saya gambar tadi, terus ini rata-ratanya dihubungkan, jadilah poligon. Jadi ini adalah apa namanya, rata-ratanya ya, nilai tengahnya atau nilai tengahnya, jadilah ini poligon. Dihubungkan, terus dihubungkan gini, dihubungkan, jadilah poligon. Itu poligon. Selanjutnya ogive. Apa itu ogive? Adalah gambar yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi kumulatif. Sumbu vertikal menyatakan frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif, sedangkan sumbu horizontalnya kelas limit bawah. Contoh ogive.
Nah, okif itu maksudnya ada dua garis ya, ada 2 garis. Ini maaf ya, ini juga bukan okif yang contoh N100. Ini hanya gambar okif ya. Ini hanya gambar okif. Nah, okif itu ada okif positif sama okif negatif. Yang okif negatif itu adalah frekuensi kumulatif yang lebih dari tadi. Jadi angka-angka yang tadi lebih dari tadi di titik di sini. Terus dihubungkan. Kalau yang okif itu tadi okif negatif. Sementara yang positif itu yang kurang dari. Yang bawah ini kurang dari. Terus selanjutnya ke atas. Yang tadi loh 1, 4, berapa tadi 1, 4 dan selanjutnya tadi 1, 4, 13 dan selanjutnya tadi ini adalah okif positif. Yang 1, 4, 13 dan selanjutnya tadi saya lupa. Kalau yang okif negatif itu tadi kan yang 100, 99 dan seterusnya. Ingat ya, okif itu datanya dari distribusi frekuensi kumulatif. Kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Kalau okif kumulatif kurang dari namanya okif positif, kalau lebih dari adalah negatif. Itu cara menggambar okif. Nah, ini adalah contoh, ada contoh ya. Silahkan Anda pelajari untuk mengasah kemampuan saudara. Ini contohnya, datanya. Ya, perhatikan ada sekitar berapa tadi? 90 mahasiswa. Terus yang selanjutnya ini adalah pertanyaannya. Anda bisa mengasah kemampuan Anda sampai di mana menyerap apa yang saya berikan hari ini. Oke, hanya itu yang bisa saya berikan untuk bab pertama distribusi frekuensi. Kita akan ketemu pertemuan selanjutnya minggu depan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.